Awal pertemuan. Wah, akhirnya selesai juga. Akmal meregangkan badannya setelah seharian berkutat dengan pekerjaannya tanpa sempat beristirahat. Hari ini dia memang sudah berjanji untuk menyelesaikan sebuah ponsel bermerek Ericsson T28 dengan masalah nomor charging milik salah satu customer langganannya. Pekerjaannya memang tidak sekeren tetangga kosnya yang setiap pagi berangkat bekerja dengan seragam kantor yang rapi dipasangkan dengan sepatu mengkilat yang nampak mapan dan memiliki masa depan cerah. Dia hanya seorang teknisi ponsel tidak bersertifikat. Keahliannya itu didapat secara otodidak dari pengalamannya yang memang hobi membongkar barang-barang elektronik keluarganya. Entah itu Walkman, radio, televisi, tak lupa juga dia memanfaatkan warnet untuk mendownload beberapa diagram ponsel untuk menunjang pekerjaannya. Di era generasi milenial, generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996, saat ini, ponsel memang sudah mulai menjadi kebutuhan di masyarakat luas, terutama kalangan menengah ke atas. Biasanya bertujuan untuk menunjukkan tingkat status mereka di masyarakat terutama lingkup pergaulan. Sebagian lainnya memang membeli ponsel untuk menunjang kinerjanya dalam bekerja dan mengembangkan bisnis, seperti pengusaha besar dan tokoh-tokoh penting lainnya. Gimana bang? HP-ku sudah beres. Sudah bro, tuh lagi dites ngecas. Lain kali jangan pakai charger bajakan lagi ya. Bisa-bisa jebol tuh regulator HP-mu. Siap profesor, JT berapa nih? Tanya Rizal saat menerima ponselnya yang sudah diservis Akmal. Rizal memang bisa dikatakan pelanggan yang paling sering membawa ponsel rusak untuk diperbaiki di tempat servis Akmal. Bukan karena ponselnya sering rusak, melainkan karena lingkaran pergaulannya yang berada di kalangan menengah ke atas membuatnya sering menjadi orang kepercayaan yang ditugaskan membawa ponsel mereka ke tempat servis yang bisa dipercaya dan tentunya bergaransi. 50.000 saja. Itu karena spare part-nya dari Kanibalan. Tapi aku jamin masih bisa bertahan beberapa tahun lagi, asal menggunakan charger originalnya. Maksud Kanibalan di sini adalah mengganti komponen ponsel yang rusak dengan mengambil komponen yang masih baik dari mainboard ponsel lain yang sejenis yang sudah tidak terpakai. Banyak teknisi juga menyebut Kanibalan dengan cabutan, tapi maknanya tetap sama. Yakin nih bro, yang punya HP kasih aku 200.000 loh. Soalnya keponakannya dulu pernah ngalamin kerusakan yang sama. Di service center ya kenanya segitu. Garansi 1 bulan. Yakin dong? Seperti biasa. Garansi 3 bulan ya. Oke, aku pergi dulu bro. Kulihat wajahmu kusut. Baiknya kamu istirahat dulu, jangan sampai kesehatanmu terganggu. Uangnya kita bagi 2 saja. Nomor debat. Setelah Rizal pergi, Akmal membereskan kamarnya. Merapikan peralatan servis sederhana yang dimilikinya. Seperti obeng, solder, avometer, dan power supply rakitan yang dibuatnya sendiri. Kamar kos kecil tempat tinggalnya memang bukan tempat yang cocok untuk bekerja. Sudah 3 bulan ini dia mengumpulkan uang untuk bisa menyewa sebuah kios kecil yang akan digunakannya untuk bekerja nantinya. Tetapi penghasilan sebagai teknisi lepas memang tidak stabil, membuatnya harus bersabar dan mengumpulkan uang itu sedikit lebih lama lagi. 150.000 lagi. Maka itu akan cukup untuk menyewa kios kecil milik Haji Basri dan membeli sebuah etalase kecil untuk memajang beberapa aksesoris dan casing HP. Gumam Akmal menggenggam sejumlah uang di tangannya. Tekadnya memang tidak pernah surut untuk mewujudkan cita-citanya, membahagiakan kedua orang tuanya yang tinggal di desa Waru asri kampung halamannya. 2 tahun dalam perantuannya ke kota Jakarta ini, dia memang tidak pernah absen mengirim hasil jeripayahnya walaupun jumlah yang dikirimnya itu mungkin tidak akan cukup untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tapi Akmal yakin suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang sukses, berkat doa dari mereka. Nasi campur 1, minumnya es teh. Akmal memesan menu makan siang di warung Empok Atik langganannya. Setelah membersihkan kamarnya tadi, perutnya memang sudah berteriak minta diisi hingga ia memutuskan untuk mengisi perutnya dulu sebelum kemudian rebahan untuk mengistirahatkan tubuhnya. Tumben Akmal makan jam segini. Biasanya kan jam 2 atau 3 sore. Iya nih Empok. Gak biasanya perutku jam segini sudah menjerit-jerit minta diisi. Balas Akmal sembari menyantap makanan di hadapannya dengan lahap. Rezeki emang gak kemana. Baru saja Bu Ida yang tinggal di ujung gang Seriti nyariin kamu. Yampok bilang aja kalau jam segini biasanya kamu berkeliling ke tempat pengepul rongsokan pulangnya nanti menjelang sore hari.
Dia berpesan saat kamu datang nanti untuk ke rumahnya. Sudah 2 hari ini TV-nya rusak. Teriak Empok Atik dari balik bilik tempatnya memasak menu-menu warungnya. Baik Empok, sehabis makan aku akan ke rumahnya. Ucap Akmal penuh semangat. Dia memang sangat suka membantu tetangga-tetangga di tempat tinggalnya. Bahkan seringkali dia menolak untuk dibayar. Bukan karena dia sudah tidak membutuhkan uang. Melainkan dia meyakini dengan menjaga hubungan baik dengan tetangga, maka dia sudah memuliakan dirinya sendiri. Seperti apa yang selalu diajarkan ayahnya saat di kampung dulu. Setelah membayar makanannya, Akmal bergegas kembali mengambil peralatannya, lalu pergi menuju rumah Bu Ida. Permisi, Bu Ida. Ini aku Akmal. Nah Akmal, mari masuk. Itu TV yang rusak. Ibu ke belakang dulu untuk membuatkanmu kopi. Karena Empok Atik bilang kamu biasanya sore baru pulang. Ibu Jeti gak sempat buat siapin camilan untukmu. Sudah Bu, jangan repot-repot. Aku baru saja selesai makan di warung Empok Atik. Anak-anak pada kemana ya? Tumben rumah ini sepi. Ibu Ida adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya karena mengalami kecelakaan kereta api beberapa tahun lalu. Dia memiliki 1 putri yang masih bersekolah di sebuah SMA swasta di Pasar Minggu yang tak jauh dari tempat mereka tinggal. Yang membuat Akmal mengagumi Ibu Ida adalah rasa sosialnya yang tinggi. Tak jarang dia membawa pulang anak-anak gelandang yang tak memiliki tempat tinggal yang ditemuinya di jalan atau ganggang sempit di bawah jembatan kumuh yang banyak ditemui di ibu kota ini. Hal itulah yang membuat rumah Ibu Ida tak pernah sepi. Anak-anak pergi bermain di kebun belakang. Sudah 2 hari ini mereka meminta aku untuk mencarimu, untuk memperbaiki TV itu. Akmal dengan cekatan membuka casing belakang TV itu sebelum terlebih dahulu melepaskan beberapa baut. Rupanya kerusakan yang dialami TV Ibu Ida tidak parah, nampal olehnya fuse sekeringnya putus, hal itu yang menyebabkan arus listrik tidak tersuplai pada mainboard dan komponen pendukung lainnya membuat TV itu tidak hidup. Akmal langsung mengganti fuse itu dengan yang baru. Tak lupa dia juga mengganti beberapa dioda yang sudah mulai kembung untuk memaksimalkan kinerja mesin TV itu. Beberapa saat kemudian terdengar suara TV yang cukup nyaring membuat bocah-bocah yang semula asik bermain kejar-kejaran berhamburan masuk ke dalam rumah. Hore! Bang Akmal hebat! Kita bisa nonton TV lagi! Hore! Apa yang kalian lakukan? Cepat pergi cuci kaki dulu. Lihat lantai rumah jadi kotor. Ibu Ida yang mendengar anak-anak asuhnya berserakan gembira menyembuhkan kepalanya dari dapur. Meminta mereka untuk membersihkan lumpur di kakinya dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Melihat kegembiraan anak-anak itu, entah kenapa membuat hati Akmal terharu. Bu Ida, TV-nya sudah beres. Aku pamit dulu. Lain kali kalau membutuhkan bantuanku lagi jangan sungkan-sungkan untuk mengatakannya padaku. Ucap Akmal dari kejauhan, membuat Ibu Ida yang semula akan menyeduh kopi untuk Akmal segera menyusul keluar. Tapi keberadaan pemuda itu sudah hilang di ujung gang rumahnya. Dasar anak itu, bagaimana dia bisa menghidupi dirinya kalau bekerja tanpa bayaran seperti itu? Gunam Ibu Ida yang kemudian melangkah masuk kembali. Senyumnya terkembang saat melihat anak-anak asuhnya tengah asik menonton televisi yang sedang menayangkan acara musik anak-anak. 15 menit kemudian Akmal sudah berdiri di depan TPA, tempat pembuangan akhir sampah Rawajati Barat. Seperti biasanya dia akan membeli bangkai-bangkai ponsel yang didapat pemulung dari tumpukan sampah yang menggunung di sana. Tentunya harganya bervariasi, tergantung lengkap atau tidaknya ponsel yang didapat para pemulung itu. Lengkap yang dimaksud adalah ponsel itu masih dilengkapi casing dan baterai. Apabila hanya berbentuk mesin mainboardnya saja, tentu akan berharga murah dan dihitung 30.000 per kilonya. Saat tengah menunggu para pemulung selesai bekerja, seorang pria parubaya mendekatinya. Anak muda, kudengar kamu seorang teknisi ponsel. Seseorang yang berada di warung sana mengatakannya padaku. Tanya lelaki parubaya itu seraya menyorongkan sebatang rokok pada Akmal yang mengangguk mengiyakan lalu menerima pemberian lelaki itu. Bentuk rokok itu sedikit unik, ukurannya hanya sebesar lidi pelepah pohon aren dan elastis agak kenyal. Mirip dengan permen jeli yang biasanya disukai anak-anak. Tak memikirkan hal itu, Akmal mengeluarkan korek apinya untuk membakar ujung rokok unik tersebut. Fuha! Asap tebal mengepul keluar dari mulutnya. Aroma khas tembakau mahal tercium membuat Akmal tanpa sadar memejamkan matanya menikmati sensasi nikmat yang ditimbulkan rokok tersebut.
Ponselku rusak. Apa kamu bisa memperbaikinya? Sambung lelaki itu setelah beberapa saat membiarkan Akmal menikmati rokok pemberiannya. Namaku Akmal. Semua tergantung kerusakan yang dialami ponselmu. Kamu bisa memanggilku Rai. Aku menginap di sebuah losmen tak jauh dari sini. Saat urusanmu di sini selesai, kamu bisa menemuiku di sana. Maaf Tuan. 2 blok dari hotel Mentari tempat Tuan menginap, ada beberapa konter ponsel yang juga membuka jasa servis ponsel. Aku rasa Anda akan lebih mudah untukmu membawanya ke sana. Tempat tinggalku cukup jauh dari sini. Tentunya akan merepotkan Anda saat mengambil ponsel itu kembali. Aku mempercayaimu. Untuk itulah aku memilikimu untuk memperbaiki ponselku. Aku menunggumu anak muda. Kamarku berada di lantai 2 nomor 90. Tanpa menunggu jawaban dari Akmal, pria itu berbalik dan melangkah pergi. Akmal sendiri kembali asik menikmati rokok di tangannya. Entah kenapa ada perasaan aneh yang timbul di dalam hatinya. Perasaan itu mengatakan dia seperti pernah mengenal lelaki itu, tapi entah di mana. Tuan Roy yang misterius. Hari ini Akmal cukup beruntung. Beberapa ponsel utuh rusak dan puluhan PCB papan mesin HP didapatinya hanya dengan mengeluarkan 120.000 saja. Tentunya benda-benda itu akan sangat membantu pekerjaannya. Sayangnya karena tidak memiliki kendaraan, dia tidak bisa membeli beberapa televisi tabung yang kondisinya masih bagus dan menurutnya masih bisa dia perbaiki. Tak mungkin dia bisa membawa ketiga televisi menggunakan menaiki ojek. Apalagi menggunakan angkutan umum yang akan menelan biaya cukup besar. Tentunya tidak akan membuatnya mendapat keuntungan. Besar kemungkinan akan merugi. Hal itu yang membuatnya membatalkan niat untuk membelinya. Teringat akan permintaan lelaki misterius yang ditemuinya tadi, Akmal memutuskan untuk pergi menemuinya. Bagaimanapun lelaki yang bernama Roy itu mempercayakannya untuk memeriksa ponsel rusak miliknya. Permisi, aku ingin menemui Tuan Rai yang berada di kamar nomor 90. Aku sudah ada janji temu dengannya tadi. Ucap Akmal setibanya di meja resepsionis pada seorang wanita muda yang bertugas saat itu. Gadis itu cukup cantik dengan kulitnya yang putih bersih dengan sikap yang sopan. Tadi, gadis itu nampak bingung, lalu memperhatikan Akmal dengan seksama dari kaki hingga ujung rambutnya, membuat Akmal berdehem karena merasa sedikit tak nyaman menerima tatapan penuh selidik tersebut. Maaf. Kali kamu boleh tahu nama kamu siapa? Namaku Akmal. Aku baru saja bertemu dengan beliau dan membuat janji untuk memeriksa kerusakan ponselnya. Lagi-lagi gadis resepsionis itu bersikap aneh. Kemudian membuka lagi penyimpanan yang berada di belakangnya, mengeluarkan sebuah tas ransel kecil dari dalamnya. Maaf, aku bersikap tidak sopan tadi. Tas ini sudah dititipan Pak Rau 1 bulan yang lalu, sesuai dengan pesan beliau agar aku memberikan tas ini pada orang yang ciri-cirinya seperti dirimu. Beliau juga berpesan orang yang akan menerima tas ini akan mengatakan tentang ponsel rusak. Jadi aku sudah yakin kalau kamu memang orang yang dimaksud oleh beliau. Ucap gadis itu seraya menyerahkan ransel kecil itu pada Akmal yang giliran nampak bingung menerima barang tersebut. Lalu di mana keberadaan Pak Roy sekarang? Pak Roy sudah membuking kamar nomor 90 itu selama 2 bulan penuh dibayar tunai. Menurut staf yang bertugas, beliau hanya menempatinya selama 3 malam saja. Sesuai dengan prosedur hotel, kami akan menyerahkan kunci kamar tersebut kepadamu yang otomatis dianggap sebagai pengganti kehadiran beliau. Lagi-lagi Akmal terlihat bingung, tapi dia tetap saja menerima kartu kunci kamar hotel berbentuk mirip kartu ATM itu. Kemudian mengikuti seorang pelayan yang dipanggil oleh gadis resepsionis tadi untuk mengantarnya menuju kamar yang terlihat dibuking oleh lelaki misterius yang ditemuinya beberapa jam yang lalu. Sesampainya di dalam kamar hotel, lagi-lagi dia dibuat terkagum-kagum oleh indahnya perabot di kamar itu. Sebuah kasur empuk yang besar, televisi 42 inci di atas bafit, AC dan berbagai aksesori es penunjang lainnya membuat ruang kamar hotel itu terkesan mewah. Kamar yang luar biasa. Kelak kalau aku kaya akan kubuat kamar sebesar dan semewah ini. Tentunya bukan untukku saja, untuk seluruh keluargaku juga pastinya. Gumam Akmal yang berjalan berkeliling melihat-lihat seluruh isi kamar tersebut. Sampai akhirnya ia tersadar akan ransel kecil yang diterimanya tadi. Setelah dia menaruh tas pinggangnya yang berisi barang-barang belanjaan yang dibelinya di atas meja kecil di sudut ruangan, Akmal segera menuju sebuah sofa untuk membuka dan memeriksa isi dari ransel tersebut. Sebuah kacamata pria tanpa frame bening dikeluarkannya dari dalam ransel itu. Dia tak berniat mencobanya karena menurutnya itu bukanlah miliknya. Walaupun kacamata itu terlihat modis dan sangat cocok dengan seleranya. Setelah meletakkan kacamata itu di meja,
sekali lagi di merogoh isi dalam ransel itu. Ponsel apa ini? Bentuknya mirip Engage KD. Hanya saja ini lebih kecil, seukuran Nokia 3310 yang biasa ku servis. Tapi kok layar semua? Gak ada tombol sama sekali di depannya. Apa aku kudet ya kurang update? Mungkin ini ponsel keluaran terbaru. Wah, bisa repot nih. Kalau yang beginian aku belum berani buka. Nanti malah keluar uang buat ganti rugi. Gumam Akmal sembari memeriksa ponsel aneh di tangannya. Tak hentinya dia mengagumi ponsel cantik itu. Setelah ponsel itu tak ada lagi benda berharga di dalamnya, hanya sebuah pin berwarna keemasan berlambang Garuda dan sebuah amplop berwarna coklat tipis. Akmal terkejut saat membaca tulisan di amplop itu, jelas tertera namanya. Untuk Tuan Akmal. Tanpa ragu dia merobek amplop itu. Bagaimanapun namanya tertera di sana, sebuah surat dan kartu terbuat dari besi berwarna hitam jatuh dari dalam amplop itu. Tak memperdulikan kartu hitam itu, Akmal meraih dan membaca isi dari surat tersebut. Tuan muda, waktuku di dimensi baru ini tidak banyak. Keadaan di Nezura sedang tidak baik-baik saja. Kami menghadapi banyak pemberontakan. Terlebih Zargo membatasi semua perjalanan antar dimensi. Aku yakin dalam waktu dekat perpindahanku akan diketahuinya. Ku tinggalkan benda-benda milik Tuan dulu. Aku harap Tuan bisa secepatnya kembali. Hormatku pada Yang Mulia Garuda Wijaya. Tuan muda, Nezura, Zargo, Garuda Wijaya. Siapa yang dimaksud Pak Rai di surat ini? Sekali lagi Akmal memeriksa sampul surat itu untuk memastikan bahwa memang namanya yang tertera di sana. Hatinya lega, setidaknya dia tidak membuka surat milik orang lain. Sembari menimang-nimang pin Garuda di telapak tangannya, Akmal meraih kacamata yang tadi diletakkannya di meja. Saat mengenakannya tidak ada hal aneh terjadi, semua nampak biasa. Yang tidak disadarinya adalah ujung dari gagang kacamata itu sebuah cahaya kebiruan berkedip-kedip makin cepat. Set. Sebuah kilat kecil muncul dari ujung gagang kacamata itu menembus kepala belakang Akmal yang membuat tubuhnya seperti dialiri ribuan volt listrik. Kejadian itu sontak membuat telapak tangan kanannya yang memegang pin Garuda otomatis mengepal erat, membuat kedua ujung sayap tajam dari simbol Garuda itu menusuk daging telapak tangannya. Darah segar merembes dari kepalan tangan itu lalu menetes jatuh ke lantai. Berlahan kejutan listrik yang mengalir dari gagang kacamata yang dikenakannya berkurang, seiring kesadaran Akmal yang makin menipis. Tubuh pemuda itu terkulai jatuh ke sofa yang didudukinya. Pandangannya mengabur, perlahan kelopak matanya memejam. Akmal yang sudah pingsan tidak mengetahui kalau pin Garuda yang digenggamnya bersinar terang dengan cahaya kuning yang menyilaukan mata. Cahaya itu perlahan merembet ke seluruh tubuhnya. Beberapa simbol aneh berputar di atas tubuh Akmal yang terkulai pingsan. Black Phone. Entah berapa lama Akmal terkulai pingsan, saat terbangun tadi dia tidak menemukan kaca